Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5 seluruhnya. Salam jumpa kembali dengan Mem di sini dalam pembelajaran kita hari ini Selasa 27 Juli 2021, yaitu les yang pertama yaitu matematika ya nak. Nah, dalam matematika ini kita akan membahas mengenai penjumlahan pecahan biasa ya. Nah, di kelas 4, kelas 3 kamu sudah belajar tentang pecahan ya. Apa itu pecahan? Contoh-contoh pecahan kamu sudah tahu. Pecahan itu terdiri dari apa pun kamu sudah tahu. Ya, kembali menjelaskan pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh pecahan yaitu 1/2. 1 dikatakan pembilang, 2 dikatakan penyebut. Ya, sekarang kamu sudah paham yang mana pembilang, yang mana penyebut. Yang pembilang yang paling atas, yang penyebut paling bawah. Sekarang kita masuk ke materinya, yaitu penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama. Contohnya ya, perhatikan penjelasan memnya nak. 1/4 ditambah 2/4 ya, sama dengan, nah ini tadi penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama. Ini pecahan biasa semua ya nak, penyebutnya sama-sama 4 yang di bawah ya. Nah, langkahnya adalah penyebutnya itu tetap kita buat di bawah, yaitu angka 4. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 2 ya. 1 ditambah 2, hasilnya adalah 3/4. Nah itu dia ya nak. Nah ini nggak bisa lagi disederhanakan ataupun diubah ke pecahan campuran. Kemudian contoh yang kedua ya. 4/9 ditambah 6/9. Oke, sekarang kita lihat penyebutnya adalah angka 9. Kita buat tetap penyebutnya di sini 9 ya. Kemudian kita jumlahkan 4 ditambah 6, hasilnya itu adalah 10/9. Nah di sini karena lebih besar pembilang daripada penyebut, maka kita bagikan ya. Dia nggak bisa kita sederhanakan, tapi harus kita ubah ke pecahan campuran ya. Caranya adalah dengan membagi pembilang dengan penyebut, karena per itu artinya dibagi. 10 dibagi 9 hasilnya 1, sisanya 1, pernya 9. Dari mana kita tahu sisanya 1? 1 dikali 9 sama dengan 9. Kita kurangkan 10 dikurang 9 sama dengan 1. Nah, di sini sisanya ya. Sisa jadi pembilang. Kemudian kita masuk contoh yang ketiga, yaitu ya 6/12 ditambah 4/12. Nah di sini penyebutnya adalah 12 karena sama, kita buat lagi penyebutnya 12 di sini. Sekarang kita jumlahkan pembilangnya 6 ditambah 4. Nah kita jumlahkan hasilnya adalah 6 tambah 4 10/12. Di sini kita bisa sederhanakan 10/12 bisa kita sederhanakan dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Ini kita bagi 2, ini pun kita bagi 2 ya. Kita lihat 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Kemudian 12 dibagi 2 hasilnya 6. Jadi nggak bisa lagi kita sederhanakan dan tidak bisa kita ubah ke pecahan campuran. Jadi hasil akhirnya adalah 5/6. Oke, sampai di situ
Sekarang kita masuk ke penjumlahan pecahan. Pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Bagaimana caranya? Ikuti penjelasan mem. Contoh. Contoh 1/2 ditambah 3/4 ya nak. Nah di sini penyebutnya tidak sama kan? Oke, kita samakan dulu penyebutnya. Ya, caranya bagaimana? Dengan mencari KPK dari penyebutnya. KPK dari 2 dan 4. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk cara mencari kelipatan dari penyebutnya ini, lihat penjelasan mem ya nak. 2 kelipatannya itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4 itu 4, 8, 12, 15 dan seterusnya ya. Kemudian kita cari angka yang sama. Angka 4 sama di sini. Inilah yang paling kecilnya. Jadi KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Nah, di sini pun nanti kita jumlahkan, kita buat lagi per 4 biar sama penyebutnya nak. Nah, sekarang kita harus ubah pembilangnya karena penyebutnya pun sudah berubah ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara bagikan 4 dibagi 2, hasilnya 2. 2 itu kita kalikan dengan 1 lagi. Sekali lagi 4 dibagi 2, hasilnya 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, kita buat 2 di sini. 1 ini berubah jadi 2. Kemudian yang di sini, ini dia ya nak. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Ya, kemudian 1 dikali 3. Jawabannya 3. Sekarang kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3. Pernya tetap karena sudah sama kita buat 4 ya nak. Kemudian kita jumlahkan 2 ditambah 3 hasilnya 5, penyebutnya 4. Jadi 5/4. Kemudian 5/4 ini kita ubah ke pecahan campuran karena lebih besar pembilang daripada penyebut. Sudah disederhanakan, dia sudah tidak bisa lagi, tapi dia dirubah ke pecahan campuran. Kita bagikan per itu tadi, bagi 5 dibagi 4 hasilnya 1. Sisanya berapa? 1/4. Jadi sisanya itu datangnya dari mana? 1 dikali 4, 4. Kemudian 4. 5 dikurang 4, 1. Inilah dia sisanya tadi. Jadi hasilnya jadi pecahan campuran yaitu 1/4. Itu contoh yang pertama ya. Nih, contoh yang pertama. Contoh 1. Kemudian contoh kedua. Ya, kita lihat lagi contoh yang kedua. 1/9 ditambah 2/3. Nah, di sini penyebutnya enggak sama. Kita harus samakan dulu dengan cara mencari KPK dari 9 dan 3. KPK dari 9 dan 3 adalah 9. Nanti kamu cari dengan cara seperti ini ya nak. Nah, cari kelipatan dari 9 dan 3. Kelipatan yang terkecil dari 9 dan 3 adalah 9. Kemudian kita buat satu lagi per 9. Udah, kita rubah pembilangnya ya dengan cara 9 dibagi 9. Ini kawannya ya. 9 dibagi 9 1, 1 dikali 1 1. Kemudian yang ini 9 dibagi 3, ini tadi kawannya ke sini ya. 9 dibagi 3 itu hasilnya 3.
3 dikali 2 hasilnya 6. Jadi sekarang kita menjumlahkan pembilangnya 1 ditambah 6 per 9 sama dengan 1 tambah 6 hasilnya 7 per 9 ya. Ini tidak bisa lagi disederhanakan ataupun diubah ke pecahan campuran, tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, dan tidak bisa juga dibagi menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Yang bisa diubah ke pecahan campuran adalah jika pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut ya. Jadi hasil akhirnya adalah 7 per 9. 1 per 9 ditambah 2 per 3 hasilnya 7 per 9. Kemudian kita buat lagi contoh yang ketiga ya nak. Perhatikan 1 per 4 ditambah 7 per 12. Nah, kita samakan penyebut dengan cara mencari KPK dari 4 dan 12. KPK dari 4 dan 12 adalah 12. Nanti kalau supaya lebih paham dapat hasilnya, kamu cari seperti ini ya nak. Bikin kelipatan dari 4 dan 12. Yang paling kecil hasilnya itu pasti 12. Sekarang kita rubah yang di atas pembilangnya. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali 1 3. Kemudian yang di sini 12 dibagi 12 hasilnya 1. 1 dikali 7 7. Kemudian tinggal kita jumlahkan 3 ditambah 7 per 12. Jumlahkan 3 tambah 7 sama dengan 10 per 12. Ini sama-sama bilangan genap, berarti bisa dibagi 2. 10 dibagi 2. Kemudian 12 dibagi 2. Itu dia hasilnya. 10 bagi 2 5. 12 bagi 2 6. Jadi hasil dari 1 per 4 ditambah 7 per 12 itu 5 per 6 ya. Nah, itu dia. Coba dipahami, diulangi videonya, didengarkan penjelasan mem supaya kamu lebih paham ya nak, untuk mengerjakan soal yang akan mem berikan nanti. Oke, silakan kamu catat ini ke dalam buku catatanmu dengan rapi. Oke, selamat belajar, salam sehat.